Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustadz dan ustazah kelas 6A Bengkulu, 6B Ternate, dan 6C Toraja. Semoga ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Minggu kemarin kita telah belajar tentang membuat poster yang berisi hak, kewajiban, serta kalimat ajakan yang bertanggung jawab. Hari ini kita akan belajar tentang sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi dan manfaatnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari ustazah, ananda semua diharapkan mengetahui sikap apa saja yang harus kita miliki untuk menyikapi keberagaman kegiatan ekonomi dan apa saja manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut. Dan penilaian pada hari ini, setelah di akhir video ini ustazah minta ananda semua menanyakan kepada ayah dan bundanya terkait pekerjaannya dan apa saja manfaatnya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan semoga segalanya berjalan dengan lancar. Amin. Anak ustadz dan ustazah, ingatkan selalu untuk mencuci tangan, pakai sabun, dan gunakan masker saat keluar rumah atau bepergian. Semoga dengan begitu kita semua terhindar dari segala macam penyakit dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikut penjelasan ustazah terkait pembelajaran kita pada hari ini. Tema 4, Bupena 6B, subtema 1. Pada mata pelajaran PPKN, materinya sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi dan manfaatnya. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Di sini secara ringkas, ustazah jelaskan bahwa kegiatan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Di dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 lagi kegiatannya. Yang pertama ada kegiatan produksi, yaitu bagian pembuatan. Di sini misalnya pembuatan kendaraan. Di sampingnya ada kegiatan konsumsi, bagian pemakaian, pembeli, dan sebagainya. Di bawahnya ada kegiatan distribusi atau bagian penyaluran. Bisa juga yang kita sebut sebagai pengiriman barang. Selanjutnya jenis kegiatan ekonomi ada 8. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Nah, pertanian ini tentu saja sangat banyak manfaatnya untuk kita. Dengan adanya petani kita bisa makan. Karena padi, beras, nasi merupakan makanan pokok kita warga negara Indonesia. Di sampingnya ada perkebunan. Di sini contohnya yang ustazah ambil hasil kebun berupa jagung ya. Di sebelahnya ada peternakan, perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Itu ada beberapa contoh yang ustazah mewakili lah ustazah contohkan. Tentu saja banyak lagi contoh-contohnya yang lain. Contohnya misalnya di bidang jasa kan ada dokter, ada bengkel, dan sebagainya. Nah, adapun sikap yang harus diterapkan dalam keragaman ekonomi, yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati apapun jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain, dan kita harus membayar barang sesuai harga. Oke, selanjutnya tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tua. Maksudnya apa? Misalnya nih, ada yang orang tuanya sebagai menjabat sebagai presiden. Walaupun orang tuanya jabatannya tinggi, namun sama sekali kita tidak boleh mempunyai sifat sombong. Setelah ini akan ustazah jelaskan akibat dari sifat sombong tersebut. Selanjutnya sikap yang harus diterapkan dalam keberagaman ekonomi yaitu melakukan persaingan yang sehat. Jadi walaupun misalnya usaha itu sama,
atau berdekatan lagi, itu harus melakukan persaingan yang sehat. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah masing-masing. Selanjutnya, misalnya kita membeli barang lewat online, tentunya kita harus memberikan alamat yang jelas kepada kurir agar mereka bisa mudah mengantarkan barang pesanan kita. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bahayanya mempunyai sifat sombong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika nadzil mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga. Hingga unta masuk ke lubang jarum. Itu adalah perumpamaan. Saking tidak mungkinnya seseorang yang memiliki sifat sombong untuk masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Coba bayangkan, apakah mungkin seekor unta yang besar bisa masuk ke lubang jarum yang sangat kecil? Demikianlah kami memberi penjelasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Ustazah yakin anak ustaz dan ustazah semua perilakunya sangat terpuji, terbukti dengan kebersamaan kita selama ini. Alhamdulillah, Ananda semua adalah anak-anak yang soleh, cerdas, mandiri, dan sifat terpuji lainnya tentu Ananda sudah memilikinya. Selanjutnya, ada contoh sebuah kasus. Ibu Sandra punya usaha di bidang catering, menyediakan makanan serta kue-kue basah. Ibu Sandra memberdayakan tetangganya untuk bekerja sama dengannya dalam usaha tersebut. Ternyata setelah beberapa bulan, tetangga Ibu Sandra membuka usaha sendiri di bidang catering juga. Sama. Dan ternyata usaha tetangganya malah lebih ramai daripada usaha catering Ibu Sandra. Nah, bagaimana menurut Ananda semua? Sikap apa sih yang seharusnya dilakukan oleh Ibu Sandra? Nah, di sini pertama Ibu Sandra juga harus menghargai dan menghormati usaha tetangganya. Walaupun katakanlah ilmu tetangganya didapat dari beliau, namun beliau harus menghargai dan menghormati. Dan Ibu Sandra harus melakukan persaingan yang sehat. Misalnya Ibu Sandra harus lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha cateringnya. Misalnya selama ini Ibu Sandra menyediakan 5 jenis kue, bisa ditambah menjadi 10 jenis kue yang beraneka ragam. Lebih kreatif, persaingan yang sehat, dan hargai serta hormati keputusan orang lain. Utamanya di sini di bidang ekonomi. Oke. Itu tadi penjelasan Ustazah. Selanjutnya, tugasnya yaitu Ananda diminta menuliskan pekerjaan ayah dan bunda atau ibu serta apa manfaatnya. Contohnya seperti di atas. Pekerjaan ayah apa dituliskan, manfaatnya apa. Pekerjaan ibu dan manfaatnya apa. Itu penjelasan Ustazah terkait pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan Ustazah terkait pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda semua diberikan kemudahan dalam memahami apa yang Ustazah jelaskan. Ustazah ulangi kembali, adapun sikap yang harus diterapkan dalam keberagaman ekonomi ini ada 5. Yang pertama yaitu menghargai dan menghormati. Yang kedua membayar barang sesuai harganya. Yang ketiga tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Yang keempat, lakukanlah persaingan yang sehat. Dan yang kelima, berikanlah alamat yang jelas kepada kurir yang akan mengantarkan barang kita. Dan sebelumnya tadi juga ada 8 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan,
perindustrian, pertambangan, dan jasa. Oke, itu penjelasan Ustazah pada hari ini. Semoga Ananda semua dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya. Adapun tugasnya tadi, Ananda diminta menuliskan pekerjaan ayah dan bunda serta apa manfaatnya. Ditulis di buku tulis, difoto, dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Ustazah memohon maaf jika dalam penjelasan tadi terdapat kesalahan pengucapan kata atau ada hal yang keliru misalnya, Ustazah memohon maaf, dan Ustazah sangat berterima kasih kepada Ananda yang sudah bersedia menyimak video pembelajaran Ustazah pada hari ini. Ustazah akhiri, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.